Susno Duaji yakin Peggy Setiawan akan bebas. Mantan Kabareskrim curigai AF pelaku sebenarnya. Selama kasus Vina Cirebon diselidiki, ternyata mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji ikut memantau jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Duaji membeberkan analisanya atas polemik Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Mantan Kabareskrim tersebut yakin bahwa Peggy Setiawan terduga kasus Vina akan bebas dari sangkaan. Sebaliknya, Susno Duaji justru mencurigai sosok saksi bernama AF sebagai pelaku sebenarnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu itu. Menurut Susno, jika dirinya jadi penyidik yang menangani kasus Peggy Setiawan, ia akan mendalami keterangan Ibtu Rudiana dan AF. Sebab menurut dia, 11 nama pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini muncul dari Ibtu Rudiana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun Ibtu Rudiana tidak menjelaskan dari mana 11 nama itu ia temukan. Sementara informasi soal keberadaan 7 terpidana bersumber dari saksi AF dan Dede. Bahkan di tahun 2024, AF juga muncul dan mengaku mengenali wajah Peggy Setiawan. AF bahkan mengaku masih ingat wajah Peggy yang ia lihat pada malam kejadian. Menurut Susno Duaji, keterangan keduanya harus diperdalam lagi oleh penyidik. Bahkan saat BAP awal yang tertuang dalam fakta persidangan, anak buah Ibtu Rudiana mengaku sudah mengamankan CCTV di sekitar lokasi. Susno pun meminta Mabes Polri untuk membuka CCTV tersebut. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV itu. Kalau CCTV dibuka, yang 6 apa berapa itu yang sudah disita di BAP, kata Susno Duaji dikutip dari YouTube official iNews, Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2024. Selain CCTV, Susno Duaji juga mendorong penyidik untuk membuka ke publik isi ponsel Vina, Eki, dan para terpidana. Ada bukti percakapan, ada bukti ada bukti video dan apa-apa, ini juga belum dibuka, jelasnya. Padahal menurut Susno, CCTV dan isi ponsel itu bisa jadi alat bukti forensik yang bisa menguatkan Polda Jabar. Sebab jika hanya mengandalkan keterangan saksi AF dan Dede, maka alat bukti itu menjadi lemah. Susno Duaji pun meyakini kalau Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka akan dibebaskan. Bahkan ia kini justru mencurigai AF sebagai pelaku sesungguhnya di kasus Vina. Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Yang saya perdalam adalah AF. Karena adanya 11 nama itu berasal dari BAP Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP, pasti dari AF, Dede, sama Mel-Mel, ungkap Susno. Sehingga menurut dia, penyidik Polda Jabar harusnya bisa memperdalam kesaksian dari Ibtu Rudiana dan AF. Rudiana diperdalam dari mana 11 ini, terus AF dan Dede tahu dari mana 11 ini, kata dia. Bahkan Susno Duaji pun mengaku curiga pada AF. Jangan-jangan si AF ini pelakunya, kok dia bisa tahu persis? Saya curiga besar, bisa jadi pelakunya AF. Ini kalau saya jadi penyidik, jelasnya. Susno Duaji curiga jangan-jangan CCTV kasus Vina sebenarnya sudah dibuka dan sengaja tidak dimunculkan. Cari CCTV itu, sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan sudah disita CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka? Kata Susno. Lagi-lagi Susno Duaji juga meminta penyidik memeriksa AF dan Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan Susno mengaku curiga kalau AF adalah pelaku yang sebenarnya. Kenapa tidak diperdalam si AF ini, yang tahu persis ini, jangan-jangan si AF ini pelaku. Peggy Cianjur kenapa gak diperiksa? Periksalah dia, kata dia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan memasuki hari kelima pada hari ini, Jumat 5 Juli 2024. Adapun agenda sidang penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum tersangka dan termohon, kuasa hukum Polda Jawa Barat. Diketahui Polda Jabar menolak seluruh dalil gugatan Peggy yang menyatakan proses penetapan tersangka hingga penahanan tidak sesuai prosedur. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jabar, Kombes Polisi Nur Hadi Handayani. Pihaknya mengatakan tim kuasa hukum Polda Jabar telah menyerahkan kesimpulan, yakni dari sidang pra-peradilan Peggy kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A pada Jumat hari ini.
Nur Hadi mengatakan pihaknya telah menyerahkan kesimpulan yang dirangkum dalam 12 halaman kepada hakim. Menurutnya, seluruh prosedur yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Jabar dalam menangani tersangka Peggy Setiawan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia mengatakan tidak ada satupun dalam proses tersebut yang dilanggar oleh pihak penyidik di Treskrim Polda Jabar, sehingga hal itu sah secara hukum. Nur Hadi menilai Hakim Tunggal Eman Sulaiman bersikap adil dan objektif memimpin jalannya proses persidangan pra-peradilan hingga hari kelima ini. Hakim pun dianggap sudah bersikap netral dengan bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak. Selain itu, hakim juga membimbing kedua belah pihak tetap pada jalurnya. Sejak awal persidangan ini, Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana. Betul-betul memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk menggali seluruh pertanyaan dan memberikan kami selaku pemohon, kami begitu juga selaku termohon yang kami amati, baik bukti surat. Adapun keterlambatan bukti surat, tetap yang mulia masih memberikan itu kesempatan untuk kami sampaikan. Kira-kira penilaian kami adalah sampai saat ini kami menilai bahwa yang mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon silakan. Kalau ada kritikan apa-apa jangan ragu ya, disampaikan. Kalau disampaikan saya terima. Siap. Silakan. Mohon izin yang mulia. Kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin yang mulia pimpin ini kita rasakan juga cukup sangat bagus, ya. Mulai dari yang mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Kemudian sedikit saran untuk apabila kedua belah pihak pemohon maupun termohon sekiranya ada sedikit dalam komunikasi yang kurang pas, mungkin Bapak langsung di-cut saja, atau mungkin langsung diambil alih Bapak, yang tidak terjadi debatable antara kedua belah pihak. Kami juga terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada pihak termohon kegiatan ini berjalan dengan baik mulai dari awal maupun sampai akhir. Semoga yang menjadi keputusan Pak Hakim atau Yang Mulia bisa dirasa dapat seadil-adilnya. Mungkin itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Dari sejak awal persidangan ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyinggung soal pernyataan hakim masuk angin dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Jumat 5 Juli 2024. Ia mengatakan bakal memutuskan gugatan pra-peradilan Peggy secara objektif dan adil. Eman Sulaiman menegaskan dari awal bahwa dirinya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Pihaknya mengaku akan memberikan putusan yang terbaik untuk Indonesia. Eman mengaku tidak ada tekanan dari siapapun dalam memutuskan perkara tersebut. Pasalnya, dia sudah dipercaya oleh pihak pemohon dan termohon untuk bersikap adil dan objektif. Ia hanya minta doa kepada masyarakat agar dapat memutus dengan baik perkara tersebut. Kemudian, ia mengatakan bila ada yang menyampaikan terkait adanya hakim masuk angin, dirinya berseloroh sudah minum obatnya. Sementara itu, untuk sidang pra-peradilan Peggy akan diputuskan pada hari Senin, 8 Juli 2024 mendatang. Kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon dan tim hukum Polda Jabar selaku termohon sudah menyerahkan kesimpulan pra-peradilan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Saya
tambahkan. Mohon izin mulia, kami memohon. Mohon izin mulia, kami mohon kepada Majelis Hakim, kami mohon memutus dengan ahli berjalan sesuai fakta yang ada. Oke, Terima kasih. Oke, ini ya. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalau ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Oke, ya. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan, mulia. Saya bisa sehat ya. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin. Kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin. Oke ya, begitu ya. Kemudian hari Senin jam 9 acaranya putusan. Terima kasih. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan menilai keterangan saksi ahli pidana Profesor Agus Surono dinilai banyak menutup-nutupi. Pernyataan itu disampaikan oleh pihak kubu Peggy pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy yang digelar pada Kamis 4 Juli 2024 lalu. Pada sidang keempat tersebut diagendakan pembuktian tim termohon dalam hal ini Polda Jabar, saksi ahli Profesor Agus, guru besar Universitas Pancasila. Menanggapi kesaksian Profesor Agus, Tony RM, salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, menyampaikan secara terpisah bahwa banyak jawaban dari saksi ahli yang terkesan menghindar dan tidak konsisten, terutama dikatakan olehnya terkait penetapan daftar pencarian orang atau DPO. Tony RM menjelaskan pertanyaan hakim lainnya mengenai prosedur pemanggilan sebelum seseorang ditetapkan sebagai DPO. Hakim kemudian menanyakan berapa kali pemanggilan dilakukan sebelum penetapan DPO dan saksi ahli menjawab 2 kali. Kemudian hakim juga menanyakan proses penetapan tersangka. Saksi ahli ini menjawab bahwa penetapan tersangka itu didasarkan minimum 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Kemudian Tony juga menyoroti pernyataan Profesor Agus terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 21 tahun 2014. Namun saat tim kuasa hukum Peggy Setiawan mempertegas pertanyaan terkait prosedur penetapan DPO, Profesor Agus Surono justru menjawab bahwa ia tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Ya, menanggapi keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon di sidang pra-peradilan tadi, yaitu ahlinya bernama Profesor Agus Surono selaku guru besar Universitas Pancasila. Kami melihatnya Profesor Agus Surono selaku ahli di sidang pra-peradilan tadi itu menutup-nutupi jika keterangannya itu dapat melemahkan pihak penyidik atau pihak termohon penyidik Polda Jawa Barat. Itu yang kami lihat. Nih, kami jelaskan. Jadi, di awal sidang, hakim kan menanyakan kepada ahli Agus Surono mengenai penetapan DPO. Apakah ada syarat-syaratnya penyidik dalam menetapkan DPO? Pak Agus Surono menjawab, ya, ada. Ya, jadi di antaranya biasanya didasarkan pada seperti keputusan pengadilan, katanya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hakim menanyakan apa saja syaratnya ataukah perlukah pemanggilan-pemanggilan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai DPO. Nah, Pak Agus Surono menjawab tidak perlu kalau tertangkap tangan. Ya, kata hakim. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, Pak Agus Surono menjawab kalau yang tidak tertangkap tangan biasanya didasari dengan
LP atau laporan polisi. Nah, kemudian setelah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan. Nah, jadi jawaban Pak Agus Surono ini harus dilakukan pemanggilan kalau yang tidak tertangkap tangan. Kemudian hakim menanyakan lebih lanjut, berapa kali dilakukan pemanggilan? Pak Agus Surono menjawab 2 kali. Nah, sehingga hakim melihat keterangan ahli ini bahwa kalau yang tidak tertangkap tangan berarti harus dilakukan pemanggilan minimum 2 kali sebelum ditetapkan sebagai DPO. Nah, kemudian hakim juga menanyakan proses penetapan tersangka. Nah, Agus Surono menjawab bahwa penetapan tersangka itu didasarkan atau harus mendasarkan minimum 2 alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, ya. Hanya itu yang dijawab. Nah, kemudian ditanyakan lagi kepada Agus Surono oleh hakim, apakah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, apakah perlu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ya. Nah, Pak Agus Surono menjawab. Nah, menjawabnya sebenarnya tahu dia ini. Jadi di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 katanya, meskipun di dalam pertimbangannya ada bahwa harus diperiksa calon tersangkanya, tapi itu tidak wajib katanya. Itu terserah penyidik. Nah, yang melakukan atau yang menetapkan tersangka. Nah, dari kalimat Pak Surono atau penjelasan Pak Surono ini, ya, nah berarti beliau itu sebenarnya pinter, sebenarnya mengetahui bahwa meskipun ya tidak diatur di dalam amar putusan, tetapi dalam pertimbangannya itu Pak Agus Surono tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi ataupun calon tersangka. Nah, kemudian pada saat rekan kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan mempertanyakan hal itu kembali, diantaranya yaitu pertanyaan dari rekan Imanullah yang mempertanyakan prosedur penetapan DPO, ya. Jadi Pak Iman mempertanyakan itu, ya, dari dialog antara hakim dengan Pak Agus Surono selaku ahli, itu didapat bahwa penetapan DPO itu harus dilakukan pemanggilan minimal 2 kali, ya, 2 kali pemanggilan itu. Nah, ketika ditanya apabila tidak dilakukan pemanggilan, apakah penetapan DPO-nya sah atau tidak? Pak Agus Surono ini jawab, saya tadi tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Yang saya jelaskan adalah prosedur penetapan tersangka. Ngeles ini Pak Agus Surono. Padahal udah jelas-jelas di awal itu, tanya jawab sama hakim itu, secara tidak langsung itu menjelaskan prosedur penetapan DPO. Kenapa kemudian setelah dipertegas, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO?